jangan kau sebut dia tukang pemerah susu. Yang datang ini adalah khalifah kita. Dan di saat itu dengan rendah hati dan tersenyum, Abu Bakar hanya berkata, tidak apa wahai ibu, aku suka dengan sebutan tukang perah susu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi kalau misalnya di tahun lalu pas Ramadan aku sudah ngebahas tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW di setiap hari Selasanya, dan di tahun ini selama 4 minggu ke depan setiap hari Selasa aku akan ngebahas tentang sahabat-sahabat Nabi, Wak ya. Ayo kita coba sama-sama lebih mengenal para umat muslim terbaik yang pernah menemani Nabi Muhammad SAW selama beliau mendakwahkan Islam. Karena banyak kali hal yang bisa kita pelajari dan contoh dari para sahabat-sahabat Nabi ini. Dan di malam ini sahabat pertama yang akan aku ceritakan adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kenapa aku akan bahas Abu Bakar terlebih dahulu, Wak? Karena di antara para sahabat lainnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam dan masuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Jadi as-sabiqunal awwalun ini adalah beberapa orang pertama yang masuk Islam. Dan meski sejatinya Ali bin Abi Thalib juga masuk dalam golongan itu, tapi waktu pada saat itu beliau masih berusia 7 tahun. Jadi Ali menjadi anak kecil pertama yang masuk Islam. Sementara Abu Bakar As-Siddiq menjadi laki-laki dewasa yang masuk Islam pertama kali setelah Rasulullah SAW. Nah, lanjut lagi, Wak. Jadi nama Abu Bakar sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah, yang berarti hamba Ka'bah. Tapi setelah masuk Islam nama beliau diubah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah, yang berarti hamba Allah. Dan selain itu Nabi Muhammad SAW juga memberi beliau gelar As-Siddiq, yang berarti yang berkata benar. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga dapat dikatakan sebagai sahabat yang paling banyak berkorban, paling dipercaya, paling teguh, paling patuh di antara para sahabat yang lain, dan juga laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar bahkan rela memberikan semua harta dan segalanya yang beliau miliki demi membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga termasuk orang yang telah menginfakkan seluruh harta beliau saat dianjurkan oleh Nabi Muhammad bersedekah. Di sini semua aku masuk ada cerita dikit nih, Wak. Seperti yang ditulis dalam hadis riwayat Tirmizi, pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Dan Umar berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku bawa setengah dari seluruh hartaku ya Rasulullah. Sampai Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Lalu ku jawab, kata Umar kan, lalu ku jawab semisal dengan ini gitu. Lalu gak lama kemudian Abu Bakar datang, Wak, dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW pun lalu bertanya lagi, wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Merinding. Umar pun langsung berkata, demi Allah aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Jadi memang Abu Bakar radhiyallahu anhu ini menjadi panutan juga, Wak, untuk semua sahabat-sahabat Nabi lainnya. Dan di masa kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi mertua Nabi Muhammad SAW. Dan hal itu terjadi setelah Nabi Muhammad SAW menikahi putri kandung Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sebelum aku lanjut ke ceritanya, seperti biasa aku mau disclaimer lagi, Wak, bahwa informasi yang akan aku sampaikan kepada kalian ini aku ambil dari ringkasan ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Yang mau dengar lebih banyak lagi boleh langsung ke video YouTube beliau aja, Wak, ada 3 jam. Dan juga memang ada beberapa informasi yang aku research sendiri di artikel-artikel internet. Kalau ada info yang tidak aku sebutkan di sini, tolong tambahin aja di di bawah, Wak, ya. Dan aku juga mohon maaf pertama kali nih ya sebelumnya, kalau misalnya ada informasi yang kurang pas atau kurang jelas, kalian juga boleh koreksi dan tambahin di kolom komentar di bawah, oke? Dan sekarang barulah nih kita masuk ke kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Check it out. Oke, Wak, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini lahir pada tahun 572 Masehi, 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, Wak. Dan beliau dilahirkan dari keturunan Bani Tamim, sub dari sukunya bangsa Quraisy, Wak, dari keluarga terhormat di Mekah. Nah, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman. Ayah beliau bernama Utsman atau Abu Kuhafah bin Amir, yang berasal dari suku Quraisy juga pastinya. Sedangkan ibu beliau bernama Ummu Al-Khair Salamah binti Sahir, Wak.
Nah, Abu Bakar As-Siddiq sendiri masih memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bertemu nasab dengan Rasulullah SAW pada kakeknya, yaitu Murrah bin Ka'ab. Nah, berdasarkan buku biografi Abu Bakar As-Siddiq tahun 2003 yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal, Abu Bakar ini berperawakan kurus, berambut tebal, sepasang bahunya kecil, wajahnya lancip, matanya cekung, dagunya agak menonjol, serta sering memakai hina'ah dan katam. Kulit Abu Bakar radhiyallahu anhu ini tergolong putih dengan urat-urat tangannya yang menonjol. Nah, sejak kecil Abu Bakar ini dikenal sebagai anak yang sangat cerdas, sabar, jujur, dan juga lembut. Dengan sifat mulianya beliau ini, Abu Bakar sangat disenangi oleh banyak orang atau masyarakat pada waktu itu. Walaupun memang beliau ini lahir dari kalangan keluarga bangsawan ya, bisa dikatakan, yang umumnya juga pada saat itu sangat gemar berpesta pora, berjudi, minum minuman keras, berzina, Abu Bakar tidak pernah meniru kebiasaan buruk itu. Abu Bakar merupakan orang yang selalu merindukan kebenaran. Beliau selalu bergaul dengan orang-orang yang ahli dalam kitab suci, seperti Waraqah bin Naufal, masih ingat, sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Terus ada lagi Qus bin Sa'idah dan juga Zaid bin Naufal. Nah, oleh sebab itu walaupun agama Islam belum terlahir waktu itu ya, Abu Bakar ini tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan bangsa Arab pada umumnya pada saat itu. Abu Bakar memandang penyembahan berhala itu sebagai suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Dan sebagai seorang keturunan bangsawan, Abu Bakar ini juga terkenal sebagai seorang yang sangat pandai bergaul, ramah, dan juga suka menolong orang. Abu Bakar juga merupakan seorang pedagang yang sukses sekali, Dalam satu riwayat dijelaskan sebelum beliau masuk Islam, dari hasil berdagangnya beliau itu, beliau memiliki simpanan kekayaan sebanyak 40.000 dirham. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kita mengandaikan Abu Bakar ini hidup di zaman sekarang, Abu Bakar termasuk kayak milioner lah, konglomerat sukses. Dan kesuksesan beliau dalam berdagang ini disebabkan karena beliau terkenal sebagai seseorang yang sangat jujur dan disiplin. Banyak sekali rekan-rekan dagangnya yang sangat percaya pada beliau, sehingga mereka tidak takut untuk bekerja sama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan terlebih lagi, Abu Bakar merupakan orang yang terpelajar, mampu baca tulis, serta menyukai puisi, Suatu hal yang memang sangat langka di kalangan kaum Quraisy pada saat itu. Bahkan beliau sering mengikuti, kayak kita bisa bilangnya kalau sekarang festival gitu, festival tahunan di Ukaz, dan beliau ikut berpartisipasi dalam simposium puisi. Nah, karena memiliki tingkat kecerdasan yang sangat luar biasa, Abu Bakar sangat paham tentang sejarah dan politik suku-suku Arab. Nah, sebagai seseorang yang memiliki kepribadian pintar dan disiplin, Abu Bakar pun mampu membedakan urusan dagang dengan urusan pribadi beliau. Oleh sebab itu, walaupun beliau ini terkenal sebagai pedagang sukses dan kaya raya, beliau juga sangat terkenal dengan dermawan, Dan sifat kepribadian yang lain yang membuat Abu Bakar ini sangat disukai orang, terutama rekan-rekan dagang, adalah karena beliau terkenal sebagai orang yang selalu menepati janji. Abu Bakar tergolong sebagai orang yang takut mengecewakan orang lain, tapi saat beliau dikecewakan orang lain, Abu Bakar sangat pemaaf dan penyabar. Masya Allah. Nah, terus gimana nih hubungan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Nabi Muhammad SAW? Nah, dilansir dari buku yang ditulis oleh Salih Surukwa dalam catatan sejarah, ada kemungkinan semasa kecil beliau, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW sempat tinggal bersamaan di dataran tinggi Bani Sa'ad namanya selama 1 tahun hingga 2 tahunan lah. Nah, hal inilah yang melahirkan persahabatan dan juga kedekatan di antara keduanya. Dan persahabatan ini pun menjadi semakin dekat lagi di saat Abu Bakar tinggal di Mekah di kampung yang sama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, di sana Nabi Muhammad SAW sudah menikah dengan Khadijah, dan kemudian tinggal asrumah itu ya. Dan di kampung tempat saudagar-saudagar terkemuka membawa dagangan dalam perjalanan musim dingin dan musim panas ke Syam dan Yaman. Istilahnya karena satu komplek lah gitu, Nah, jadi memang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar dan Nabi Muhammad sudah bersahabat lebih dulu, Jadi Abu Bakar ini sudah mengenal dengan baik akan kejujuran, kelurusan hati, serta kejernihannya pikiran Nabi Muhammad SAW. Dan berdasarkan kitab Hayatus Sahabah, kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk dalam Islam ini terjadi usai menerima ajakan Rasulullah SAW secara langsung. Nah, begitu mendengar ajakan sahabatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar langsung menerima dan memeluk Islam tanpa ada rasa ragu sedikit pun, Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata bahwa jika keimanan kita nih, keimanan orang-orang dulu, para tabiin, para ulama, semua dikumpulkan, iman-iman kita yang ada di dunia ini sekarang nih, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, atau nanti yang akan hidup di kemudian hari, dikumpulkan di satu timbangan,
Terus timbangan lain ditimbang oleh keimanannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lebih berat lagi keimanan Abu Bakar dibanding kita semua yang ada di muka bumi ini. Saking udah yakinnya dengan kepercayaan yang bersahabat dengan Rasulullah SAW. Dan karena inilah Abu Bakar menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Dan biasa disebut apa tadi? Betul, as-sabiqunal awwalun. Nah, setelah resmi masuk Islam nih Abu Bakar pun turut membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Abu Bakar bahkan berhasil mengajak jajaran tokoh penting di Quraisy untuk masuk Islam, kayak Utsman bin Affan, Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thahlah bin Ubaidillah. Tapi meskipun Abu Bakar telah memilih masuk Islam dan juga ikut menyebarkannya, tidak seluruh keluarga beliau menerima hal tersebut Jadi kan Abu Bakar ini memang memiliki 4 orang istri, yaitu Qutailah, Zainab, Asma, dan Habibah Nah, dari keempat istri beliau itu, beliau memiliki 6 anak, 3 laki-laki, 3 perempuan. Nah, istri beliau Qutailah waktu itu langsung menolak Islam. Dan tanpa berpikir lama Abu Bakar memilih untuk menceraikannya. Dan selain sang istri, anak beliau yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar juga awalnya menolak Islam. Abdurrahman juga bahkan diriwayatkan sempat ikut bertempur di perang Badar sama Uhud melawan kaum muslimin. Tapi Abdurrahman baru masuk Islam ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah dan dikenal sebagai orang yang sangat berani. Bahkan Abdurrahman juga sempat bertempur bersama pasukan umat Islam di perang Yammah. Nah, selain Abdurrahman, anak-anak Abu Bakar lainnya mengikuti jejak beliau untuk memeluk Islam langsung waktu itu. Nah, layaknya para pemeluk Islam di masa jahiliyah Abu Bakar kala itu juga merasakan kekejaman kaum kafir Quraisy Akan tetapi karena statusnya cukup terpandang sebagai pedagang dan juga memiliki kerabat dan saudara dari kaum kafir Quraisy, Abu Bakar masih sering mendapatkan sedikit perlindungan gitu Tapi meskipun Abu Bakar sudah mendapatkan privilege atau perlindungan dari keluarganya, beliau tak lantas menutup mata melihat berbagai penyiksaan kafir Quraisy terhadap budak-budak yang sudah memeluk agama Islam. Abu Bakar pun melakukan tindakan secara nyata di mana beliau menggunakan harta pribadinya untuk membebaskan para budak-budak itu dengan membeli mereka dari para tuan mereka untuk dimerdekakan. Nah, salah satunya siapa Masih ingat nggak? Salah satu budak yang beliau bebaskan? Betul, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi memang beliau ini tetap berjuang mati-matian bersama Nabi Muhammad SAW demi dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Abu Bakar melihat Rasulullah diganggu oleh kafir Quraisy beliau selalu siap membela Rasulullah dan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Rasul. Nah, terus gimana ceritanya Abu Bakar ini sampai mendapatkan gelar As-Siddiq? Nah, jadi Abu Bakar ini dikenal sebagai orang yang memang selalu membenarkan apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini tercermin pada saat peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Masih ingat kalian? Yang belum tonton, tolong tonton, ada tuh di playlist kisah para nabi Nah, pada saat peristiwa ini terjadi, pada saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan perihal peristiwa dan wahyu yang beliau terima, orang-orang justru meragukan Rasulullah Lantas orang-orang yang ragu ini datanglah ramai-ramai mendatangi Abu Bakar dan mempertanyakan perihal tersebut. Abu Bakar tanpa ragu dia langsung membenarkan apapun yang dikatakan Rasulullah SAW. Dan sejak itulah Abu Bakar dikenal dengan gelar As-Siddiq, yang berarti yang membenarkan. Jadi memang Abu Bakar ini selalu ngebela Rasulullah mati-matian gitu istilah Beliau sama sekali tidak pernah ragu dengan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan selain dikenal dengan gelar As-Siddiq, Abu Bakar ini juga dikenal dengan sebutan Al-Atiq. Nah, konon ceritanya Rasulullah pernah berkata, kamu adalah hamba Allah yang dijauhkan Atiq. Yang dijauhkan tuh Atiq artinya dari api neraka. Maka sejak saat itulah Abu Bakar terkenal di kalangan sahabat dengan sebutan Al-Atiq. Tapi ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Abu Bakar ini mendapatkan gelar tersebut karena wajah Abu Bakar itu ganteng kali Ada juga yang berkata karena Abu Bakar banyak memerdekakan budak muslim. Dan ada juga pendapat yang mengatakan karena beliau ini tidak memiliki cacat dalam nasabnya Kalian bayangkanlah betapa mulianya sahabat Nabi ini Dan selain dari segala kebaikan yang sudah aku sebutkan barusan, Abu Bakar As-Siddiq ini juga merupakan sahabat yang selalu setia mendampingi Rasulullah SAW. Beberapa contoh kesetiaan beliau nih Yang pertama, pada saat ada perintah hijrah ke Madinah, Abu Bakar terpilih sebagai sahabat yang menemani Rasulullah berhijrah ke Madinah, di mana mereka berdua menjadi orang terakhir yang meninggalkan Mekah. Rasulullah ditemani hanya dengan Abu Bakar. Dan kala itu juga Abu Bakar sempat menemani Rasulullah saat bersembunyi di Gua Thur. Dan setelah persembunyian itu mereka pun langsunglah berjalan menuju ke Madinah lagi. Dan di Madinah Abu Bakar menjabat
sebagai kepala penasehat Nabi Muhammad SAW. Nah lalu yang kedua dalam peperangan Badar, ya kan? Abu Bakar berada di samping Rasulullah setiap saat, dengan penuh iman beliau percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong agamanya, dan dengan hati penuh kepercayaan Abu Bakar yakin pertolongan itu akan datang. Dan selama membantu perjuangan Rasulullah SAW, Abu Bakar ini juga terkenal sebagai orang yang sangat pemberani. Sifat beliau ini tidak hanya menggentarkan dan menciutkan hatinya kaum kafir Quraisy, tetapi juga sangat dikagumi oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, orang yang paling berani di antara kita adalah Abu Bakar. Ketika di hari Badar setelah kami mendirikan sebuah peristirahatan untuk Nabi, kami tanyakan siapa yang akan menjaga Nabi di sini. Di saat itu tidak ada yang mau menjawab selain Abu Bakar. Dan setiap ada musuh yang berusaha mendekati tempat Nabi, Abu Bakarlah yang menghantam orang itu dengan pedangnya. Dan Abu Bakar juga tercatat berperan dalam berbagai pertempuran melawan kaum Quraisy, seperti perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud ikut. Jadi memang panutan kali lah Abu Bakar ini. Bukan hanya panutan untuk kaum muslimin ya. Bahkan beliau juga menjadi panutan untuk para sahabat-sahabat Nabi lainnya. Jadi wajar kali Rasulullah sangat mencintai dan mempercayai Abu Bakar. Kecintaan Rasulullah kepada Abu Bakar ini juga terekam dalam beberapa riwayat nih ya. Beberapa di antaranya aja yang pertama. Jadi pernah lah nih ya di saat Rasulullah sedang sakit keras, diriwayatkan Rasulullah ini datang ke masjid untuk menemui kaum muslimin. Dan pada saat itu Rasulullah berkata sambil menunjuk Abu Bakar, aku belum tahu ada orang yang lebih bermurah hati dalam bersahabat dengan aku seperti dia. Aduh merinding. Kalau ada dari hamba Allah yang akan kuambil sebagai khalil atau teman, maka Abu Bakarlah sebagai khalilku. Tetapi persahabatan dan persaudaraan ini dalam iman. Sampai tiba saatnya Allah mempertemukan kita di sisinya. Terus kedua, tercatat dalam hadis riwayat Bukhari, di saat itu Abu Darda pernah bercerita, aku pernah duduk setelah Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar menghadap kepada Rasulullah sambil menjinjing ujung pakaiannya hingga terlihat lututnya. Nabi SAW pun berkata, sesungguhnya teman kalian ini sedang gundah. Lalu Abu Bakar pun berkata, wahai Rasulullah, antara aku dan Umar bin Khattab terjadi perselisihan. Aku pun segera mendatanginya untuk meminta maaf. Kumohon padanya agar memaafkan aku, tapi dia enggan memaafkanku. Karena itu aku datang menghadapmu sekarang ya Rasul. Nabi SAW mendengar itu pun berkata, semoga Allah mengampunimu, semoga Allah mengampunimu, semoga Allah mengampunimu ya Abu Bakar. Nah tidak lama setelah itu Umar pun menyesal atas perbuatannya tidak memaafkan Abu Bakar. Umar pun datanglah ke rumah Abu Bakar kan sambil bertanya, apakah ada Abu Bakar di dalam? Keluarga di dalam menjawab tidak ada. Umar yang panik pun segeralah mendatangi Rasulullah. Sementara Rasulullah sudah melihat Umar, wajah beliau merah karena marah. Hingga Abu Bakar pun jadi kasihan sama Umar dan memohon sambil duduk di atas kedua lututnya. Wahai Rasulullah, demi Allah sebenarnya akulah yang bersalah. 2 kali Abu Bakar ngomong gitu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda langsung, sesungguhnya ketika aku diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian, ketika itu kalian mengatakan engkau pendusta wahai Muhammad. Sementara Abu Bakar berkata, engkau benar wahai Muhammad. Setelah itu dia membelaku dengan seluruh jiwa dan hartanya. Lalu apakah kalian tidak jera menyakiti sahabatku? Dimarahin Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan ini 2 kali. Dan setelah itu Abu Bakar gak pernah lagi disakiti oleh siapapun. Karena kalau menyakiti Abu Bakar juga menyakiti Rasulullah. Terus ketiga tertulis juga di hadis riwayat Muslim. Pada saat itu Amr bin Al-As sempat bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasul? Rasul menjawab, Aisyah. Aku bertanya lagi, kalau laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya Aisyah. Yaitu siapa? Abu Bakar. Jadi memang sebegitu cintanya Rasulullah sama Abu Bakar, sebegitu cintanya. Dari kecil berkawan bersama-sama. Betapa bahagianya Abu Bakar jadi sahabat Rasul, Masya Allah. Nah sekarang baru kita masuk ke cerita di saat Abu Bakar radhiyallahu anhu terpilih menjadi khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah SAW. Check it out. Jadi Abu Bakar As-Siddiq merupakan satu dari 4 Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin ini adalah apa? Kafilah penerus kepemimpinan umat Islam usai wafatnya Rasulullah SAW. Nah tapi sebelum aku lanjut dulu, aku mau tes dulu nih sama kalian. Siapa aja 4 Khulafaur Rasyidin? Siapa? Aku kasih waktu 5 detik. Cepat sebutkan. 4. Siapa lagi? Ya.
Pintar. Pintar bawa aku nih. Betul sekali. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Siapa yang betul jawabnya? Jangan bohong kalian, bulan puasa ini. Komen di bawah yang betul. Mantap, pintar kalian. Nah, jadi Wak, ceritanya tidak lama setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar kala itu berjalanlah mendekati tubuh Rasulullah yang sudah diselubungi oleh kain. Beliau maju menyingkap kain dari wajah Nabi lalu mencium Nabi dan berkata, alangkah sedapnya sewaktu engkau hidup dan alangkah sedapnya sewaktu engkau wafat. Abu Bakar pun kemudian keluar menemui orang-orang yang memang sudah berkumpul yang hendak mengetahui kabar Nabi. Dan pada saat itu Abu Bakar berkata, saudara-saudaraku, barang siapa mau menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tapi barang siapa yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah hidup selalu dan tidak pernah mati. Dan setelah itu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berarti Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Beliau memang sedih kali waktu itu, Wak. Sedih kali. Pastilah sahabat dari kecil kemana-mana berdakwah susah senang sama Rasul. Ditinggal selama-lamanya oleh Rasul kan. Tapi karena keteguhan di dalam hati beliau, Wak, beliau tidak jatuh dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam di saat menerima berita yang sangat menyedihkan tentang Rasulullah. Nah terus gimana ceritanya sampai akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama? Jadi gini, Wak. Sewaktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau tidak pernah mewasiatkan para sahabat maupun keluarga dekat beliau siapa yang harus menggantikan posisi beliau dalam memimpin nih apabila beliau wafat. Nah, oleh sebab itu setelah Rasulullah SAW wafat terjadi sempat ketegangan dan juga timbul perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin mengenai siapa yang pantaskan untuk menggantikan kepemimpinan Nabi. Dan saat itu kaum Ansor menganggap bahwa ya golongan mereka lah yang lebih berhak untuk menjadi pemimpinnya umat Islam. Kaum Ansor merasa bahwa jasa mereka dalam membantu perjuangan Rasulullah sangat besar, terutama saat membantu Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, kaum Ansor pun langsung mengadakan musyawarah tuh di Balai Bani Saidah namanya. Nah, dari hasil musyawarah itu mereka pun menetapkan dan memilih Sa'ad bin Ubaidah sebagai pemimpin kaum muslimin, penggantinya Rasulullah. Nah, sedangkan kaum Muhajirin yang memang berasal dari suku Quraisy sangat terkejut ketika mendengar berita kalau kaum Ansor telah bermusyawarah dan telah menentukan Sa'ad sebagai pemimpin kaum muslimin. Padahal saat itu mereka masih mengurus proses pemakaman Rasulullah. Nah, mendengar berita bahwa kaum Ansor telah mengadakan musyawarah sendiri, beberapa pemuka kaum Muhajirin pun menjadi marah. Mereka menganggap kaum Muhajirin lah yang justru lebih pantas sebagai pemimpin umat Islam pengganti Rasul. Karena sejak dulu lagi orang Quraisy ini kan selalu menjadi pemimpin bangsa Arab. Mereka merasa telah dipilih Allah menjadi pengawal Ka'bah secara turun-temurun pula. Nah, untuk mencegah perselisihan semakin meruncing, Abu Bakar, Umar bin Khattab sama Abu Ubaidah mewakili kaum Muhajirin langsunglah menemui kaum Ansor. Nah, ketiga pembesar kaum Muhajirin ini pun ingin menanyakan kebenaran dan alasan kenapa kaum Ansor mengadakan musyawarah sendiri. Dan di saat sudah bertemu itu ternyata tetap terjadi perdebatan ini antara para pembesar kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Dan tidak lama setelah itu Abu Bakar As-Siddiq pun berdiri dan memberikan pidato untuk mendamaikan. Kira-kira pidatonya kayak gini, ya. Orang-orang Arab itu berat sekali untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka. Kaum Muhajirinlah yang mula-mula dari masyarakat Nabi sendiri telah mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya kepadanya, beriman kepadanya, senasib seperjuangan dengan menanggung segala macam penderitaan yang datangnya justru dari masyarakat mereka sendiri. Mereka didustakan, ditolak, dan dimusuhi. Tapi mereka tidak merasa gentar meskipun jumlah mereka kecil. Menghadapi kebencian dan permusuhan lawan yang begitu besar, mereka itulah yang telah lebih dulu menyembah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Mereka itu termasuk sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Sepeninggalan Nabi, merekalah orang yang paling berhak memegang pimpinan ini. Tidak ada orang yang menentang kecuali orang yang zalim. Dan kalian saudara-saudara Ansarku, siapa yang akan membantah jasa kalian dalam agama serta sambutanmu yang mula-mula yang begitu besar artinya dalam Islam? Allah telah memilih kamu semua sebagai pembela atau Ansor, sebagai pembela agama.
dan Rasulnya. Ke tempat kalian inilah Rasul hijrah, dan dari kalangan kalian ini pula lah sebagian besar istri-istri dan sahabat-sahabatnya. Posisi itu hanya ada pada kamu sekalian setelah kami. Karena itu maka kamilah para amir atau pemimpin dan tuan-tuan para wazir atau pendamping menteri. Kami tidak akan meninggalkan tuan-tuan dalam musyawarah dan tidak akan memutuskan sesuatu apapun tanpa tuan-tuan semua. Nah waktu itu sebagian kaum Ansor pun menerima nih kata-kata Abu Bakar. Tetapi sebagian lain masih berusaha bertahan pada keinginan untuk menjadi amir gitu, pemimpin. Orang-orang itu berkata, kami adalah Ansarullah atau penolong Allah dan pasukan Islam, dan kalian dari kalangan muhajirin. Tuan bertiga hanya sekelompok kecil datang kemari mewakili golongan muhajirin. Namun ternyata sekarang tuan-tuan mau mengambil hak kami secara paksa. Abu Bakar pun sekali lagi berkata, saudara-saudara, kami dari muhajirin adalah orang pertama yang menerima Islam. Keturunan kami orang baik-baik, keluarga kami terpandang, kedudukan kami pun baik. Di kalangan Arab kamilah yang banyak memberikan keturunan. Dan kami sangat sayang kepada Rasulullah. Kami sudah memeluk Islam sebelum tuan-tuan semua. Di dalam Al-Quran juga kami didahulukan dari tuan-tuan. Seperti dalam firman Allah, pelopor-pelopor pertama dari muhajirin dan Ansor, dan yang mengikuti mereka dalam segala perbuatan yang baik. Nah setelah mendengar perkataan Abu Bakar ini barulah itu luluh semua perasaan kaum Ansor. Dan setelah suasana ketegangan sedikit meredanya, Abu Bakar pun berkata, marilah kita semua bermusyawarah dan kita pilih bersama siapa yang pantas menjadi pemimpin kita semua. Saya ingatkan, pilihlah mereka yang tidak meminta kekuasaan seperti yang Rasulullah telah nyatakan kepada paman beliau Abbas saat ia meminta untuk menjadi gubernur. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya kamu tidak memberikan kekuasaan ini kepada orang yang memintanya. Dan pada saat itu Abu Bakar pun melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, sesungguhnya orang yang pantas menjadi khalifah hanya satu di antara dua orang, yaitu Umar bin Khattab dan Ubaidah bin Jarrah. Nah mendengar usulan Abu Bakar tersebut, Abu Ubaidah pun spontan kaget, bergetar hatinya macam tersambar petir gitu loh. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, terkejut juga. Hah? Kami, salah satu dari kami. Karena apa Karena mereka malu berhadapan dengan orang-orang besar seperti Abu Bakar. Berteriaklah Umar bin Khattab langsung, demi Allah, lebih baik aku maju dan dipukul leherku tanpa dosa daripada aku diminta memimpin kaum muslimin sementara masih ada Abu Bakar di dalamnya. Abu Ubaidah pun maju juga ke depan Abu Bakar sambil berkata, mana mungkin saya dikatakan pantas ya Abu Bakar. Demi Allah kami yakin hanya engkaulah hai Abu Bakar yang pantas memimpin umat Islam sebagai pengganti Rasulullah. Engkaulah orang yang kami anggap paling mulia di kalangan muhajirin dan Saniu Isnain. Jadi Saniu Isnain ini tokoh kedua pada penyembunyian Gua Sur tuh loh Engkaulah yang menemani Rasulullah pada saat hijrah. Dan engkaulah yang pertama kali pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat ketika Rasulullah sakit. Padahal sholat merupakan hal utama sebagai tiang atau landasan tegaknya agama. Lantas siapa yang mampu membelakangimu dan siapa juga yang paling layak darimu? Silakan ulurkan tanganmu ya Abu Bakar dan kami akan mengangkat bait terhadapmu. Pada saat itu Umar pun juga berdiri depan Abu Bakar. Dan beliau berkata, wahai Amirul Mukminin, engkaulah yang pantas dan berhak menjadi khalifah. Kami semua akan memilih dan mendukungmu sebagai khalifah karena engkaulah orang yang paling dekat dan paling dicintai oleh Rasulullah. Nah kemudian Abu Ubaidah pun menjabat tangan Abu Bakar dan mengucapkan bait, diikuti juga dengan Umar bin Khattab serta tokoh-tokoh kaum Ansor yang lainnya dan menyatakan persetujuannya atas pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, seluruh yang hadir dalam pertemuan tersebut pun kemudian ikut membaitkan Abu Bakar. Kemudian mereka berjalan beramai-ramai dengan Abu Bakar menuju Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi sekali lagi Abu Bakar dibayatkan di depan khalayak umum. Nah, dengan demikian Abu Bakar pun dinyatakan sah sebagai khalifah penggantinya Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar ditunjuk sebagai pemimpin umat Islam pada tahun 632 Masehi. Abu Bakar radhiyallahu anhu dibayatkan sebagai khalifah pertama umat Islam usai wafatnya Rasulullah SAW. Dan hari itu menjelang sholat Isya, setelah selesai proses pemakaman Rasulullah SAW, Abu Bakar kemudian naik ke mimbar dan mengucapkan pidato pertamanya dalam kedudukannya sebagai khalifah. Pidato pertama dan singkat Abu Bakar sebagai khalifah tersebut menunjukkan
menunjukkan bahwa Abu Bakar merupakan seseorang pemimpin yang sangat jujur, rendah hati, demokratis, serta memiliki sikap tegas dalam menegakkan kebenaran. Wah, pidatonya tuh kurang lebih kayak gini ya. Wahai kaum muslimin, sekarang aku telah kalian pilih sebagai khalifah dan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian semua. Bantulah aku jika aku berada pada jalan yang salah. Kebenaran adalah suatu amanat dan kebohongan adalah merupakan pengkhianatan. Yang terlemah di antara kamu aku anggap sebagai yang terkuat sampai aku mengambil dan memulangkan haknya. Yang terkuat di antara kamu akan aku anggap yang terlemah sampai aku mengambil hak si lemah dari tangannya. Janganlah kalian menghentikan jihad, karena yang meninggalkan jihad akan ditimpa kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patuhlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulullah. Jika aku melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian patuh kepadaku. Kini mari kita menunaikan sholat, semoga Allah melimpahkan rahmatnya pada kalian. Itu isi pidato pertama beliau. Dan selama Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai kepala negara, Abu Bakar tetap tinggal di rumah biasa, rumah biasa beliau di Madinah tuh, hidup sebagai rakyat biasa. Dan juga tetap menjabat imam pada setiap sholat di Masjid Nabawi. Nah, sebelum aku lanjut ke ceritanya lagi, aku mau nyampaikan ada cerita lucu ini. Jadi kan Abu Bakar radhiyallahu anhu ini dikenal sebagai orang yang selalu merakyat kan, sederhana gitu. Nah, beliau ini memang sudah terbiasa memerah susu sapi milik orang-orang kampung. Nah, suatu ketika Abu Bakar datanglah mengetuk rumah seorang penduduk yang memang sering beliau datangi untuk memerah susu kambing. Terus yang buka anak si pemilik rumah itu, Dia tengok Abu Bakar kan. Oh iya, sebentar ya paman. Ibu, tukang perah susu kambing udah datang. Tukang perah susu kambing. Nah, ibu yang mendengar ini pun langsung keluar kan buat ngecek tukang perah susu itu. Begitu dia mengetahui bahwa yang datang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ibu itu pun langsung marah. Jangan kau sebut dia tukang pemerah kambing susu. Yang datang ini adalah khalifah kita. Dan di saat itu dengan rendah hati dan tersenyum, Abu Bakar hanya berkata, tidak apa wahai ibu, aku suka dengan sebutan tukang perah susu. Baik kali ya. Aduh, jangan ketawa tapi lucu. Tukang perah susu udah sampai. Nggak tahu deh khalifah Abu Bakar yang datang. Nama juga masih kecil ya ya. Nah, yuk sekarang kita lanjut lagi, Jadi nih sebagai seorang pemimpin, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu teguh pendirian dan bermental baja, Walaupun Abu Bakar hanya menjabat selama 2 tahun 3 bulan aja memang sebagai khalifah, beliau mampu menyelesaikan dan meredam berbagai masalah yang memang sudah terjadi sepeninggalan Rasulullah. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu mampu memperluas wilayah kekuasaan Islam keluar Jazirah Arab. Dan selama menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar radhiyallahu anhu ini selalu meneladani perilaku Rasulullah. Prinsip musyawarah dalam mengambil suatu keputusan seperti yang dijalankan oleh Rasulullah selalu dipraktikkan beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga menjadikan hukum Allah sebagai standar untuk menentukan yang salah dan yang benar. Dan hukum tersebut tidak hanya diikuti oleh rakyat namun juga sama semua penguasa. Dan sebagai khalifah, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga sangat memperhatikan rakyat beliau dan tidak segan-segan turun langsung membantu rakyat beliau yang sedang mendapat kesulitan, Dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, beliau pun membentuk lembaga Baitul Almal atau semacam lembaga keuangan negara gitu loh, Tapi memang pastilah selama kepemimpinan beliau nggak semua baik-baik aja. Pasti ada juga beberapa masalah yang muncul mengancam persatuan di antara umat Islam waktu itu. Seperti waktu itu pernah ada beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd, Nah, mereka ini mulai membangkang sama Abu Bakar dan juga sistem yang sudah ada. Beberapa di antaranya ini menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh memang. Dan beberapa yang lain ada juga memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni menyembah berhala balik. Dan suku-suku tersebut pun kemudian mengklaim bahwa mereka hanya mempunyai komitmen dengan Rasulullah SAW. Dan dengan kepergian Rasulullah selama-lamanya, komitmen mereka ini udah nggak berlaku lagi, kata. Nah, mengetahui hal tersebut Abu Bakar pun marahlah dan langsung menyatakan perang terhadap mereka, Nah, setelah selesai memerangi kemurtatan di dalam negeri tersebut, Abu Bakar As-Siddiq pun langsung melakukan ekspedisi lagi untuk menyebarkan Islam keluar dari daratan Jazirah Arab, ke Irak, ke Syria, ke sana langsung Abu Bakar. Dan setelah melebarkan wilayah, Abu Bakar As-Siddiq pun memerintahkan pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Soalnya memang setelah perang tadi terjadi itu, banyak penghafal Al-Quran yang gugur gitu. Dan akhirnya Umar bin Khattab, sahabat beliau, pun menyarankan Abu Bakar As-Siddiq untuk bisa mengumpulkan dan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dalam proyek pengumpulan Al-Quran,
Nah, lembaran-lembaran Al-Quran itu pun lantas dikumpulkan dari para penghafal. Juga beberapa tulisan-tulisan yang berada di benda-benda kayak di tulang, di kulit dan sebagainya. Dikumpulkan tuh semuanya. Nah, setelah semua terkumpul, kumpulan tulisan Al-Quran itu pun lalu disimpan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Panjang kali memang perjuangan Abu Bakar ya Wak ya. Dan sekarang kita baru masuk ke segmen terakhir. Nah, selayaknya manusia pada umumnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun juga dihadapkan pada kematian. Abu Bakar As-Siddiq tutup usia pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah, Wak. Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia akibat sakit yang memang sudah dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar As-Siddiq pun dimakamkan di rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang dekat dengan Masjid Nabawi, di sampingnya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Bakar As-Siddiq ini dikatakan sebagai orang yang akan masuk surga. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini bahkan akan dipanggil dari berbagai pintu nantinya, Wak. Seperti yang memang sudah diriwayatkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika dia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan jika dia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Mereka yang berpuasa akan dipanggil dari pintu puasa. Nah, setelah mendengarkan itu, lantas Abu Bakar pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika seseorang yang masuk surga nanti dipanggil dari salah satu pintu itu adalah sebuah kepastian, apakah mungkin ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut, wahai Rasulullah?" Dan Rasulullah SAW pun menjawab, "Benar, dan aku berharap orang itu adalah kamu." Dan seusai wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan umat Islam pun kembali kosong. Barulah Umar bin Khattab pun langsung ditunjuk sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga riwayat yang mengatakan sebelum beliau wafat, Abu Bakar ini sudah mewasiatkan kekhalifahan beliau ini kepada Umar bin Khattab, Wak. Nah, kumpulan tulisan Al-Quran yang memang sudah disimpan oleh Abu Bakar ini pun diserahkan kepada Umar. Kemudian saat Umar wafat, kumpulan Al-Quran ini pun disimpan oleh putrinya Hafsah bin Umar, yang lantas pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi tersebut pun menjadi dasar penulisan mushaf Al-Quran yang memang dikenal hingga sampai saat ini gitu. Jadi kan memang setelah Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itulah nanti kita berurutan, kita jelasin satu-satu ya. Oke, Wak, jadi begitulah kisah dan kemuliaan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dikenal dengan kebenaran, kelembutan, ketegasan serta segudang kebaikan-kebaikan lain beliau. Karena kebaikan-kebaikan beliau inilah beliau pun menjadi manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Seperti memang sudah diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Ibnu Umar pernah berkata, kami pernah memilih orang terbaik di masa Rasulullah SAW. Kami pun memilih Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan. Semoga saja kita bisa mencontoh kebaikan-kebaikan beliau ini, Wak, ya. Dan sebelum aku tutup, aku cuma mau bilang masih banyak lagi, Wak. Banyak kali kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini yang tidak aku ceritakan di video ini pastinya. Kalau kalian masih mau belajar lebih banyak lagi tentang sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat beliau lainnya, langsung cek kajian-kajian yang ada di YouTube. Aku rekomendasikan dengar ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Soal Abu Bakarnya Ustadz terangin 3 jam. Aku mungkin gak sampai 1 jam ini kan. Masih banyak juga beberapa yang tidak aku sebutkan di sini, banyak kali. Pokoknya untuk menambah wawasan kita tentang sosok sahabat-sahabat Rasul, kalian boleh cari di beberapa sumber-sumber lainnya, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang nonton kalau misalnya lagi puasa ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.